Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yamin hada ila yamin nahdu, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di ngaji bareng Ma'arif pada sore hari ini menjelang buka puasa. Tetap semangat kita ngaji bareng Ma'arif di YouTube Ma'arif ini. Kita ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Sebelum kita mulai, mari kita menghadiahkan Fatihah untuk mu'allif dan kepada guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Hadratil Mustafa. Al-Fatihah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di bab awal, al-babul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kitab Adabul Alim wal Muta'allim pada bab awal ini menerangkan tentang fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu atau ulama itu, serta keutamaan mengajar dan belajar ini untuk memotivasi kita. Jadi sebagai pelajar pun dia termotivasi bahwa melihat atau setelah mendengar keutamaan belajar, dan kepada guru-gurunya juga gitu, ada motivasi keikhlasan hati bahwa ini adalah mengajar, ini adalah bentuk dari ibadah, ya ibadah. Jadi supaya ikhlas dalam mengajarnya, ya. Ini yang pertama, beliau Mbah Hasyim mengutip ayat Al-Quran, qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Di ayat ini itu yang pertama, Allah akan mengangkat orang yang beriman, dan yang kedua mengangkat orang yang berilmu darajat, beberapa derajat, ya. Beliau menafsiri di kitab ini juga, wa yarfa'ul ulama aminkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal. Orang yang punya ilmu itu ini sama-sama ditinggikan ilmunya, orang yang beriman sama orang yang berilmu. Tapi orang yang berilmu itu peninggian derajatnya lebih, darajatin, pakai jamak ayatnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa derajatnya lebih tinggi daripada hanya sekedar iman. Orang beriman bagus, tetapi kalau dia ditambah lagi berilmu, dia akan mempunyai derajatnya lebih tinggi. Karena apa? Karena orang yang berilmu mengumpulkan, dia punya ilmu dan punya amal. Ya, karena dua hal itu akan lebih meninggikan derajatnya. Tidak hanya berilmu tapi ada amalnya, itu yang terpenting juga. Jadi ngapain kalau punya ilmu banyak tapi tidak diamalkan gitu loh. Di penjelasan beliau Mbah Hasyim juga, wa ghayatul ilmi al amalu bihi. Ujung dari sebuah ilmu itu pengamalan, ya kan, li'annahu thamratuhu wa faidatul umri wa zatul akhirah. Karena pengamalan itu adalah buah dari ilmu itu sendiri, fungsi daripada umur dan bekal untuk akhirat nanti. Jadi goyahnya orang yang setelah belajar, goyahnya yaitu adalah mendapatkan buahnya. Buahnya orang yang belajar menuntut ilmu itu apa? Buahnya ya diamalkan itu. Jadi kalau di kitab Zubat itu, di kitab Zubat itu, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ya kan. Wa kullu, terus ada selanjutnya itu wa kullu. Jadi wa kullu, setiap orang yang beramal tapi tanpa ilmu itu dia akan sia-sia amal ibadahnya, mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dia beramal tapi tidak punya ilmu, ya akan la tuqbalu. Tapi selanjutnya di bednya yang Zubat itu, kalau dia punya ilmu tapi dia tidak mengamalkannya, itu akan disiksa sebelum ubatul wasan, itu penyembah berhala, karena dia sudah tahu ilmunya tapi nggak mengamalkan. Itu yang terpenting sekarang itu adalah
pengamalan ilmu. Dia tahu kalau itu salah ya jangan dikerjakan gitu maksudnya. Itu adalah mengamalkan ilmu, setelah tahu diamalkan. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani ahadu ma'abidun wal akhar alimun qala fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Mengutip hadis Nabi bahwa suatu ketika di samping Rasulullah itu disebutkan ada dua orang laki-laki. Yang pertama itu ahli ibadah, dia sregep mempeng ibadahnya. Yang kedua adalah ahli ilmu. Kemudian Rasulullah bersabda, keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaanku melebihi paling rendahnya kalian semua. Ini keistimewaan orang yang berilmu itu, beliau sampai mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa itu sama dengan perbandingannya saya dengan orang yang paling rendah, orang-orang biasa yang paling rendah di antara kalian. Itu keutamaannya. Jadi lebih utama orang yang berilmu alal abid daripada orang yang ahli ibadah tapi tak berilmu, ya kan? Kalau di pikir memang benar itu bahwa orang ibadah tapi tak disertai ilmu. Itu kan kalau ngibadah, contoh seperti sholat, dia sholat tapi di tengah-tengah sholat ternyata sholatnya batal. Dia kan nggak tahu kesalahannya bahwa sholatnya itu sudah batal, dia nggak tahu karena nggak tahu ilmunya. Itu kan ibadahnya akan sia-sia, padahal sebenarnya sholatnya sudah batal tapi dia nggak tahu ilmunya. Makanya lebih utama orang yang berilmu. Ada sebuah kisah juga, Rasulullah pernah masuk ke masjid. Di masjid itu ada satu orang sholat, yang satunya adalah orang yang tidur. Terus ada setan yang mau mengganggu orang sholat kan, tetapi nggak jadi. Terus ditanya sama Rasulullah, ngapain setan nggak jadi masuk mau mengganggu orang sholat? Rasulullah, saya takut dengan orang yang sedang tidur. Orang yang tidur kok ditakuti? Karena orang yang tidur itu adalah orang alim. Ternyata di penjelasan riwayat itu orang alim, tapi yang ibadah itu orang bodoh, orang yang pengetahuannya kurang. Jadi saya mau ganggu orang sholat, tapi khawatir kalau orang alim itu terbangun nanti akan mengingatkan sholatnya orang tersebut. Jadi saya tiwas biasanya, saya percuma Kanjeng Nabi saya mau ganggu orang sholat karena di sampingnya ada orang alim yang sedang tidur. Itu kan di riwayat lain gitu ya. Bahkan ada yang menceritakan bahwa keutamaan orang alim ya sedang tidur itu kan dengan ibadahnya orang yang bukan alim. Jadi ini memotivasi kita untuk supaya mencari ilmu, mau mencari ilmu. Keutamaannya sampai segitunya. Demikian dari saya. Besok kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga ada berkah manfaatnya. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.